Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi, Agus Mulyadi, sebagai host yang akan menemani Anda. Deng tak deng 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 deng. PSSI secara resmi menghentikan Liga 2 musim 2022-2023 dan melanjutkan Liga 1 tanpa promosi dan degradasi. Keputusan tersebut diambil dalam rapat anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI di GBK Arena Kamis 12 Januari 2023 lalu. Keputusan tersebut menjadi langkah update pasca berhentinya Liga Indonesia selama beberapa minggu karena tragedi Kanjuruhan. Keputusan untuk tidak melanjutkan Liga 2 dan menggelar Liga 1 tanpa promosi dan degradasi tersebut menurut Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi diambil karena mayoritas klub Liga 2 menginginkan agar Liga 2 musim ini dihentikan. Menurut Yunus Nusi, ada 19 dari 28 klub yang meminta Liga 2 tidak dilanjutkan. Hal itu sempat menjadi perdebatan di media sosial, sebab banyak pernyataan yang justru menyebutkan bahwa mayoritas klub Liga 2 ingin agar Liga dilanjutkan. Seperti diketahui saat ini Liga 1 2022-2023 baru menuntaskan seluruh pertandingan putaran pertama. Tidak ada promosi dan degradasi dikhawatirkan akan menyebabkan Liga berjalan tanpa persaingan yang fair. Klub-klub papan tengah dan papan bawah dikhawatirkan tidak akan bermain dengan serius karena tidak adanya degradasi. Tentu saya ikut bersedih dengan keputusan konyol PSSI yang menghentikan Liga 2 dan melanjutkan Liga 1 tanpa promosi dan degradasi ini. Sukar dibayangkan bagaimana jadinya sebuah kompetisi sepak bola profesional tanpa promosi dan degradasi. Mau main kalah 2-1 atau kebantai 12-0 juga nggak ngaruh, wong nggak bakal degradasi juga toh. Kalau sudah begini terus yang bikin klub semangat main tuh apa coba ya, yang jadi motivasi apa coba ya. Kalau sekedar futsalan antar tongkrongan mending ya, mainnya tetap semangat sebab ditonton sama ayang. Kalaupun nggak punya ayang, setidaknya tetap semangat sebab sudah kadung ikut patungan Rp10.000 minimal cari keringet ya. Lah kalau sepak bola, apalagi liga profesional, jelas harus ada motivasinya. Wong jalan sehat 17-an aja ada door prize-nya loh sebagai penyemangat. Walaupun door prize-nya paling isinya ya cuma mie fajar atau voucher bakso, tapi minimal ada penyemangatnya. Sekali lagi, ini jalan sehat loh ya. Yang pesertanya cuma perlu jalan, nggak perlu giring bola, apalagi sliding tackle. Kan lucu kalau sekelas Liga Indonesia motivasinya cuma sekedar cari keringet ya. Kalau motivasinya buat cari keringet nggak usah ada federasi ya. PSSI ganti jadi fitnessan atau paguyuban senam SKJ aja. Atau sekalian ganti kepanjangan jadi Persatuan Sauna Seluruh Indonesia, malah jelas itu keringet semua isinya ya. Heran ya, punya federasi sepak bola kok lucunya minta ampun ya. Itu Komeng seumpama main ke kantor PSSI mungkin langsung minder ya. Satu organisasi isinya punchline semua pak. Tapi jujur saja ya, kalau dipikir-pikir sebenarnya federasi kita ini nggak salah-salah amat. Yang salah itu sebenarnya ya ekspektasi kita sebagai masyarakat ya. Sudah tahu negara maritim ya, 2/3 wilayahnya berupa perairan ya. Nenek moyang kita juga pelaut bukan gelandang bertahan. Kok ya masih saja berharap pada sepak bola loh. Dari awal kita memang sudah salah berharap sama sepak bola dan PSSI ya. Kita ini memang nggak cocok ya sama sepak bola. Cocoknya yang mancing sama pulau air aja pak. Manchester United berhasil memenangkan partai derby Manchester melawan Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-18 dengan skor tipis 2-1. Pertandingan yang digelar di Old Trafford pada Sabtu 14 Januari 2023 lalu menjadi kemenangan beruntun Manchester United di Liga Inggris sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka selama 9 pertandingan terakhir di kandang. Gol kemenangan Manchester United dicetak oleh Bruno Fernandes dan Marcus Rashford, sementara satu gol Manchester City dicetak oleh Jack Grealish. Kemenangan atas Manchester City tersebut membuat Manchester United kokoh bertengger di posisi 4 besar dengan 38 poin atau hanya selisih 1 poin dari Manchester City yang berada di peringkat kedua. Sungguh kemenangan yang layak dirayakan oleh segenap fans MU ya. Walau gol pertama MU itu memang agak berbau kontroversi tapi bodo amat ya. Menang tetap menang. Lawannya Manchester City lagi. Tetangga dekat sekaligus musuh bebuyutan. Manchester is red, Manchester itu merah, nggak ada itu Manchester is blue. Yang lumrahnya biru itu cuma rokok bentul sama Partai Demokrat ya.
Kemenangan atas Manchester City hari Sabtu kemarin sekaligus membuat MU menjadi satu-satunya tim Premier League yang selalu menang dalam 5 pertandingan terakhir ya. Mereka juga melengkapi rekor 10 pertandingan beruntun tak terkalahkan di kandang. Prestasi yang tentu saja membuat para fans MU yang beli karcis masuk Old Trafford senang bukan kepalang sebab tidak keblondrok tiketnya. Yang jelas kemenangan atas Manchester City kemarin makin membuat MU percaya diri ya. Nggak perlu jauh-jauh Tsunami Trophy, cukup bisa main bagus dan bikin gol tipis-tipis saja sudah sangat menggembirakan. Sebagai fans MU, saya tentu saja amat sangat bersemangat dengan hasil positif ini. Kemenangan serasa sudah menjadi kawan karib ya. Di media sosial itu kami para fans MU sudah mulai berani congkak ya, berani kemaki, berani kemelindi ya. Hal yang sebenarnya sudah kadung menjadi gaya hidup kami ya sejak lama ya. Menang lawan Manchester City sudah ya, tinggal besok nunggu menang lawan Arsenal ya. Kemarin pas main di kandang kan menang 3-1 lawan Arsenal. Besok pas main di kandang Arsenal menang 2-1 atau 1-0 juga nggak apa-apa ya. Nggak usah banyak-banyak, maklum ya. Walau namanya setan merah namun MU itu masih tetap peduli unggah-ungguh dan siap menjaga harkat dan martabat musuhnya ya. Urip ki golek apa to bos? Permintaan komunitas motor gede Harley Davidson kepada pemerintah agar diperbolehkan melintas jalan tol kembali riuh diperbincangkan di media sosial setelah video di kanal YouTube milik Ica Big Bike kembali disebarkan. Dalam video itu, Irianto Ibrahim selaku Presiden Motor Besar Klub Indonesia atau MBCI mengatakan bahwa dirinya dan pihaknya sudah sering memperjuangkan agar moge bisa masuk ke jalan tol sejak 10 tahun yang lalu, namun belum juga dikabulkan. Ia mengatakan bahwa di beberapa negara seperti Amerika Serikat hingga Australia, moge diperbolehkan melintasi jalan tol. Menurut Irianto, diperbolehkannya moge masuk ke jalan tol bisa berdampak pada sektor pariwisata dan meningkatkan devisa negara. Ia berharap pemerintah bisa mempertimbangkan usulan tersebut karena menurutnya para pengendara moge sudah membayar pajak jauh lebih mahal dan sering membuat acara bakti sosial. Seperti diketahui berdasarkan PP nomor 44 tahun 2009, kendaraan roda 2 memang dilarang melintasi jalan tol kecuali jalan tol yang punya ruas khusus untuk motor. Sementara itu pemerintah melalui Kepala Badan Pengelola Jalan Tol atau BPJT, Danang Parikesit mengatakan usulan agar moge bisa masuk jalan tol belum bisa dikabulkan karena memang belum ada urgensinya. Menurut Danang, jika moge diperbolehkan melintasi jalan tol, maka hal tersebut akan meningkatkan risiko kecelakaan. Ya, terkait dengan usulan komunitas motor gede yang ingin agar motor gede bisa melintasi jalan tol, kami sudah menghadirkan narsum yang tentu saja kompeten. Siapa dia? Ya, Private Riders ya. Jadi Private Riders ini apa, Mas? Statusnya jenengan sebagai apa? Oh, geng motor juga. Oke, siap. Mas Private ini adalah anggota geng motor. Kita akan tanya-tanya soal usulan agar moge bisa masuk jalan tol ini. Mas, itu kan tadi ada berita soal usulan agar moge bisa masuk jalan tol. Menurut panjenengan itu gimana, Mas? Harley Davidson masuk jalan tol kayak gitu-gitu gimana? Ya? Oh, nggak setuju. Oh, motor harus tetap jadi motor ya. Kitahnya motor itu tidak boleh masuk jalan tol gitu ya. Oh, siap-siap. Oh, lagi pula kalau Harley Davidson mau tur biasanya juga motornya dikasih ditaruh di mobil gitu kan. Terus nanti baru sampai kota baru touring gitu ya. Oh, ya. Oh, dikhawatirkan nanti pengguna motor lain nanti jadi iri gitu ya. Sekarang Harley Davidson, besok siapa tahu pada protes, Astrea protes, Jetmatic Kimco protes gitu ya, Mas ya. Oh ya, NMAX protes juga ya. Oke, siap. Jadi ini agar tidak menghasilkan kecemburuan sosial berarti ya tujuan atau poinnya gitu ya. Oke, siap-siap. Oh, kalau moge pengen masuk tol harus dikasih roda lagi kecil 2 gitu ya biar kayak sepeda anak-anak jadi roda 4 gitu ya. Oh, siap, usulan yang menarik itu, Mas. Siap. Mantap, mantap. Wah, solutif banget. Ini saya jarang-jarang loh ini Mas Pride jadi solutif gini. Siap, siap. Sun Mas Pride. Ya, oke. Salam sehat. Semoga tetap jadi geng motor yang cerdas ya, Mas ya. Siap, oke. Terima kasih Mas Pride. Ya, itulah barusan obrolan saya bersama Mas Pride terkait dengan usulan moge agar bisa masuk ke jalan tol ya. Obrolan saya barusan sekaligus mengakhiri perjumpaan Mojok Mentok kali ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya, tentu dengan narsum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Ya. Mas Pride, Bian dulu motormu apa Mas Bian? Oh, legenda. Masuk enak berarti tariannya Mas Bian, Mas. Oh, enak pada masanya gitu ya. Lo jari ini saya ganti VR, Mas. Siap, siap. Oh, ya kadang jikuk galon ngono ya. Siap, siap. Sun Mas, sun Mas. Yes, fotonya apa lagi?